Supervisi Pendidikan Fisika dengan anggota Deftri Sekarningrum, Linda Nursyifa, dan Risma Ika Safitri. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas profesi pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Let's check. Adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai dalam video kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian, fungsi, serta peran supervisi pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui teknik-teknik supervisi pendidikan. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui peranan guru dalam supervisi pendidikan itu seperti apa. Oke, bab pertama yang akan kita bahas adalah mengenai supervisi pendidikan. Nah, sebelum memasuki pengertian dari supervisi pendidikan itu sendiri, kita harus tahu nih, apa sih definisi dari supervisi itu sendiri. Nah, ternyata supervisi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah super, yang kedua adalah vision. Nah, kata super ini berarti peringkat, prior, atasan, atau bisa juga diartikan sebagai seseorang yang lebih hebat. Kemudian kata vision itu adalah kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Jadi ketika dua kata ini digabungkan, maka bisa jadi supervisi itu adalah seperti pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Nah, kemudian menurut Purwanto dalam Tamrin tahun 2017 menyatakan bahwa supervisi itu adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaannya secara efektif. Nah, dalam supervisi ini ada istilah-istilah seperti supervisor, kemudian supervi. Nah, supervisor itu sendiri adalah orang yang melakukan supervisi, sedangkan supervi adalah orang yang direvisi. Nah, kemudian jika supervisi ini dikaitkan dengan pendidikan, maka muncullah istilah supervisi pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan upaya untuk meningkatkan mutu mengajar dan belajar secara khusus. Kemudian menurut Willis dalam Rodiah menyatakan bahwa supervisi pendidikan itu adalah segenap bantuan yang diberikan oleh seseorang dalam mengemban situasi belajar mengajar di sekolah ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut Necklace dan Evans dalam Rodiah juga menyatakan bahwa supervisi pendidikan itu adalah bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pendidikan, serta kurikulum. Nah, jadi dari dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada guru, baik itu guru maupun staf sekolah, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik, termasuk pemberian layanan, kemudian bimbingan, dan bantuan kepada guru-guru, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam rangka yaitu tadi, memperbaiki pengajaran guru di kelas yang menyangkut segala aspek tugas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Menurut Sergio Vanni dalam Rodiah tahun 2014, ada 3 fungsi utama dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Dalam fungsi ini, jika supervisi pendidikan dilaksanakan sebaik-baiknya, maka akan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran dalam kelas atau dalam sekolah tersebut. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Nah, dalam fungsi ini, jika supervisi pendidikan dilaksanakan sebaik-baiknya, maka akan mampu menumbuhkan motivasi dalam kerja guru. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam fungsi kontrol ini, jika supervisi pendidikan dilaksanakan sebaik-baiknya, maka supervisor atau kepala sekolah serta pengawas sekolah itu dapat melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan tugas guru-guru. Jadi, dapat mengetahui bagaimana kinerja guru itu mengajar dalam kelas, apakah sudah baik atau belum. Oke, selanjutnya adalah mengenai peran supervisi pendidikan. Jadi, pada dasarnya supervisi pendidikan ini adalah membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh guru
dalam proses pembelajaran. Nah, dalam supervisi pendidikan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah supervisi manajerial dan juga supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademikal ini dilakukan oleh pengawas pendidikan terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan supervisi akademik itu hanya berfokus pada guru yang mengajar dalam sekolah tersebut. Nah, supervisi itu sendiri dilaksanakan oleh kepala sekolah secara efektif dan berkelanjutan, diharapkan dengan harapan akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap guru-guru dalam usahanya memperbaiki serta meningkatkan cara kerjanya dari waktu ke waktu. Jadi, peran pengawas, kemudian peran kepala sekolah dan guru itu memiliki peran penting gitu guna keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kemudian bagian yang kedua adalah pelaksanaan supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan itu dilakukan oleh kepala sekolah yang merupakan supervisor mampu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Kemudian supervisor pendidikan di sini bertanggung jawab melaksanakan program-program supervisi terhadap perubahan kegiatan pengajaran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dan usaha inovasi perkembangan individual serta kegiatan dan pelatihan guru. Kemudian, untuk bagian yang ketiga yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan, di mana menurut Sergio Vanni dalam Rodliah 2014 terdapat dua cara supervisi pendidikan berlangsung, yaitu yang pertama ada secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Supervisi pendidikan yang secara langsung itu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan rapat guru, kemudian menyelenggarakan workshop, kemudian menyelenggarakan kunjungan kelas atau mengunjungi kelas, dan mengadakan conference atau pertemuan. Kemudian untuk dengan cara yang tidak langsung itu dapat melalui bulletin board, kemudian melalui kuesioner dan membaca terpimpin. Di sini juga kami mengutip dari Sahertian dan Maheri dalam Rodliah. Ada teknik-teknik supervisi di mana terdapat dua teknik supervisi menurut mereka, yaitu ada supervisi individual dan supervisi berkelompok. Artinya di sini individual berarti dilakukan oleh satu orang atau individu. Kemudian untuk yang berkelompok itu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dua atau lebih satu orang. Kemudian untuk supervisi individual di sini ada beberapa tahap, diantaranya melakukan kunjungan kelas, di mana di sini tujuannya melakukan kunjungan kelas adalah untuk membantu guru dalam mengetahui masalah yang terjadi di dalam kelas tersebut. Untuk untuk kunjungan kelas di sini dilakukan melalui beberapa tahap, di mana tahap pertama yaitu tahap persiapan dengan merencanakan waktu, sasaran, dan cara bagaimana mengunjungi kelas tersebut. Kemudian yang kedua melakukan pengamatan. Tahap pengamatan di sini mengamati jalannya proses pembelajaran. Kemudian tahap akhir kunjungan itu membacakan hasil observasi. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap tindak lanjut yang dilakukan secara mandiri. Kemudian teknik-teknik dalam supervisi individual di sini yang kedua adalah observasi kelas, di mana observasi kelas tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang subjektif mengenai aspek dan situasi belajar mengajar, di mana dapat dilakukan dengan cara yang pertama persiapan observasi kelas, kemudian yang kedua pelaksanaan observasi kelas, yang ketiga penutupan pelaksanaan observasi kelas, yang keempat penilaian hasil observasi, dan yang kelima tindak lanjut. Kemudian teknik yang ketiga yaitu melalui pertemuan individual. Pertemuan individual di sini merupakan tukar pikiran antar guru, di mana guru berdiskusi mengenai usaha peningkatan kemampuan keprofesionalan guru tersebut. Dapat dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya classroom conference,
melalui percakapan ketika murid meninggalkan kelas, seperti diskusi ketika murid meninggalkan kelas. Kemudian yang kedua ada office conference, di mana percakapan yang dilaksanakan itu di ruang guru dan dilengkapi dengan alat bantu. Kemudian ada juga yang ketiga, casual conference atau percakapan individual yang bersifat informal, seperti ketika sedang makan atau sedang istirahat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah observational visitation, di mana percakapan yang dilaksanakan itu setelah observasi. Jadi setelah observasi melakukan percakapan, seperti itu. Kemudian yang keempat, teknik yang keempat yaitu kunjungan antar kelas, di mana guru yang berkunjung dari satu kelas ke kelas yang lain itu memperoleh pengalaman baru mengenai pelaksanaan proses pembelajaran, pengelolaan kelas, dan sebagainya. Kemudian teknik yang kelima yaitu menilai diri sendiri. Di sini menilai diri sendiri ini memberikan informasi yang objektif tentang peranan dan metode pengajaran yang sesuai yang dapat digunakan di dalam kelas tersebut selama mengajar. Dapat dilakukan dengan cara suatu daftar pandangan atau pendapat, menganalisa tes-tes terhadap unit kerja, atau mencatat aktivitas murid. Di sini termasuk ke dalam penilaian terhadap diri sendiri yang dilakukan oleh guru. Kemudian lanjut untuk yang kedua yaitu supervisi kelompok yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Namun di sini untuk supervisi berkelompok tidak ada satupun di antara teknik-teknik supervisi kelompok yang dapat digunakan atau diterapkan dalam semua pembinaan dan guru di sekolah. Teknik-teknik apa yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama kepanitiaan, yang kedua kerja kelompok, yang ketiga laboratorium kurikulum, yang keempat baca terpimpin, kemudian yang kelima demonstrasi pembelajaran, yang keenam dharma wisata, yang ketujuh kuliah, yang kedelapan diskusi panitia, yang kedelapan perpustakaan jabatan, dan yang ke-10 pertemuan guru dan wali murid. Namun beberapa teknik ini diimplementasikannya ke dalam lapangan atau secara langsung diimplementasikan ke dalam suatu kegiatan yang berbau pendidikan, seperti itu. Akan menjelaskan tentang peran guru dalam supervisi pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 2005 Pasal 4 mengatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peran guru dalam supervisi yang dikutip dari Tamrin 2017 yaitu 1. Observasi pembelajaran. Observasi proses pembelajaran bagi guru yang disupervisi dilakukan bersama oleh supervisor dengan guru model. Pada tahap ini, peran supervisor dan guru model sama, yakni memotret secara utuh proses pembelajaran yang terjadi, baik kelemahan dan kelebihannya. Yang kedua, refleksi. Refleksi proses pembelajaran dilakukan secara kolegial, bertiga atau supervisor dan guru model. Dalam refleksi ini, diskusi lebih menekankan untuk refleksi diri supervi dengan menggali apa yang dikerjakan terhadap kelebihan dan kelemahannya, serta menegaskan atau menyepakatinya. Jika supervi mengalami hambatan dalam menemukan solusinya, maka dilakukan pola seperti dalam menemukan hambatan. Yang ketiga, desain pembelajaran. 1. Supervi mendesain pembelajaran atau membuat persiapan RPP secara kolaboratif dengan antara supervisor, guru model, dan supervi. Pada tahap ini, supervi tetap menjadi fokus, sehingga seluruh kegiatan dikerjakan oleh supervi atas pandangan atau bantuan atau bimbingan atau arahan atau coaching dari supervisor dan guru model.
Yang keempat, pelaksanaan modeling. Guru model melakukan modeling atau mengajar di kelas supervi. Hal ini dapat dilakukan sendiri oleh supervisor. Yang kelima, refleksi modeling. Supervi menjadikan modeling sebagai bahan untuk mengembangkan pemahaman dan inspirasinya, atau oleh karena itu supervisor berfungsi sebagai fasilitator dalam pemahaman unsur pada modeling. Bahan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran juga menjadi motivasi dan efikasi diri supervi melakukan yang terbaik. Yang keenam, desain pembelajaran kedua. Supervi mendesain pembelajaran EPP secara kolaboratif dengan antara supervisor, guru model untuk dilakukan secara mandiri pada pertemuan berikutnya. Supervi tetap menjadi fokus dan intervensi lebih dikurangi dalam penguatan kapasitas lebih ditingkatkan. Setelah desain selesai dan dipahami, supervisor melakukan penguatan atau penyemangati supervi dalam melakukan pembelajaran yang akan datang. Yang ketujuh, pembelajaran mandiri. Pembelajaran ini tidak lagi oleh guru model, melainkan hanya supervisor. Peranan supervisor adalah pengamatan yang lebih bersifat kolaborator dalam pembelajaran, memotret kegiatan, serta membantu supervi. Yang kedelapan, refleksi pembelajaran mandiri. Tahap ini pada prinsipnya sama dengan refleksi pertama dan yang kedua. Hanya saja intervensi supervisor semakin kecil karena kapasitas supervi sudah berkembang dengan baik. Supervi lebih banyak memotivasi dan menguatkan serta meyakinkan kemampuan supervi. Yang kesembilan, perayaan selebrasi. Penguatan terhadap keberhasilan guru melalui proses supervisi. Sekecil apapun perubahan ke arah yang lebih baik bagi proses supervi perlu diapresiasi supervisor. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan harus dibuat secara rinci, mulai dari yang sifatnya umum ke sifatnya khusus, sehingga akan memudahkan kepala sekolah dalam pencapaian target tugasnya. Yang kedua ada pengorganisasian. Secara rinci, kepala sekolah harus mengatur jadwal kegiatan supervisi secara rapi terkait guru-guru yang akan disupervisi, kapan akan dilakukan supervisi, di mana supervisi akan dilakukan, hingga supervisi jenis apa yang akan dilakukan. Yang ketiga ada implementasi. Perwujudan dari rencana matang yang telah dibuat dengan pengorganisasian tugasnya secara rapi dan rinci selama proses implementasi supervisor pengawas, sehingga pelaksanaan supervisi tidak keluar dari rencana. Yang keempat ada evaluasi dan pengawasan. Supervisor harus melakukan evaluasi guna melihat apakah kegiatan supervisi berjalan lancar sesuai rencana dan menuju arah yang tepat, yakni tercapainya target. Jika ternyata kegiatan supervisi tidak memenuhi harapan, supervisor harus merumuskan ulang kegiatan supervisi berikutnya dengan skenario yang lebih tepat. Selanjutnya ada kesimpulan. Peran guru sangat strategis dalam dunia pendidikan. Sebagai agen pembelajaran atau learning agent, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pemacu perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi. Untuk itu, guru harus memiliki kemampuan pengajar atau melaksanakan pembelajaran yang memadai, maka supervisi merupakan upaya yang strategis dalam membantu meningkatkan kompetensi guru. Supervisi pendidikan adalah proses pemberian bantuan kepada guru staf sekolah untuk memperbaiki atau mengembangkan situasi pembelajaran mengenai ke arah yang lebih baik. Supervisi pendidikan terdiri dari supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial merupakan supervisi yang dilakukan pengawas pendidik terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan dan
supervisi akademik. Fokusnya adalah pada guru yang terdiri dari supervisi klinis dan supervisi kelas. Terdapat bermacam-macam teknik supervisi akademik dalam upayanya pembinaan kemampuan guru. Adapun 3 fungsi utama supervisi pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama berfungsi mengembangkan, yang kedua berfungsi memotivasi, dan ketiga berfungsi sebagai kontrol, sehingga keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini supervisi pendidikan tidak terlepas dari peran pengawas kepala sekolah dan guru. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.